Bagaimana jadinya mencuri di rumah seorang veteran tentara yang buta? Yuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan 3 anak muda yaitu Rocky, Alex, dan Manny yang berhasil masuk dan mencuri ke dalam sebuah rumah. Mereka di situ tidak mencuri uang, melainkan barang yang nilainya tidak lebih dari 10.000 US dollar. Setelah aksi tersebut, mereka pun segera kabur. We keep hitting houses like today's, Rocky, and Bye-bye, Detroit. When are you coming back? Never. Kemudian terlihat Manny yang menjual barang hasil curiannya. Namun, hasil curiannya tidak dinilai mahal oleh penadah tersebut. Justru, penadah tersebut mengatakan, jika kamu ingin uang, curilah uang. Dan Manny pun diberi saran untuk mencuri di Jalan Buena Vista 1837. Singkat waktu, Rocky, Alex, dan Manny bertemu di sebuah tempat seperti kantin. Manny pun menunjukkan petunjuk foto dari rumah di jalan tersebut, yang merupakan milik veteran tentara yang hidup sebatang kara dan ia mempunyai simpanan sebesar 300.000 US dollar yang merupakan hasil ganti rugi akibat putrinya ditabrak dan meninggal oleh seorang wanita dari keluarga kaya. Namun Alex mengingatkan bahwa mereka tidak mencuri uang. Jika uang yang dicuri melebihi 10.000 US dollar, maka hukumannya adalah 10 tahun penjara jika tertangkap. Dan yang pasti, uang di atas 10.000 US dollar tentu akan melibatkan pihak kepolisian, di mana hal tersebut juga akan membuat ayah Alex yang notabene bekerja di sebuah perusahaan penyedia keamanan menjadi terlibat. What do you say you and I move there together? Would you like that? Scene pun memperlihatkan mereka sudah tiba di Jalan Buena Vista, di mana perumahan tersebut tampak sepi dan masih banyak rumah kosong, seperti komplek tak berpenghuni. Lalu Manny pun keluar dan mengamati situasi. Is that a new tattoo? Yeah. I got it last night. When I reach California, I'm gonna color this tat, and that's the last time I will mark my body. Selesai mengamati situasi, Manny pun kembali masuk ke mobil sembari menjelaskan target dan pemilik rumah tersebut. Lalu tiba-tiba... Jesus! Nay. Yeah, that's our guy. Dan muncullah seorang kakek yang diketahui adalah pemilik rumah tersebut. Up to rob a blind guy, isn't it? Just because he's blind don't mean he's a fucking saint, bro. We do this tonight. Singkat waktu, malam pun tiba. Rocky, Alex, dan Manny akan membereskan anjing yang terlebih dahulu dan memberikan umpan makanan yang telah diberi obat bius. Tampak di sini Alex memiliki kunci rumah tersebut karena setiap rumah yang menggunakan kunci keamanan perusahaan ayahnya harus memberikan kunci cadangan. Namun, kunci rumah tersebut harus dibuka dengan 4 kunci, sedangkan Alex hanya membawa 1 kunci. Rocky pun menyarankan untuk masuk melalui pintu samping. Namun, rupanya pintu tersebut sulit untuk dibuka. Sweet dreams, bub. What's that? We just have to point this in the general direction of the master keypad. It'll kill the alarm. Yes, got it. Karena tubuhnya yang kecil, Rocky pun memiliki ide untuk masuk melalui celah jendela. Lalu, kemudian ia segera mencari lokasi untuk mematikan alarm peringatan di rumah tersebut. Rocky yang sudah di dalam pun kemudian membukakan pintu dari dalam agar Alex dan Manny bisa masuk. Aksi pun dimulai, di mana mereka bertiga langsung menyusuri ruangan-ruangan rumah untuk mencari berangkas uang yang disembunyikan.
Sampailah Manny di kamar kakek yang tampak masih tertidur. Kemudian, Manny pun menyiapkan bom gas klorid. Lalu tiba-tiba, kakek itu terbangun dan Manny pun tersentak diam. Namun kakek itu hanya mematikan TV, lalu kembali melanjutkan tidur cantik dan mimpi indahnya. Lalu Manny pun melepaskan gas klorin tersebut agar kakek itu terbius dan tidur dengan lelap. Manny yang sudah selesai dengan tugasnya, kemudian bersama kedua temannya mencoba membuka salah satu pintu yang terkunci dan digembok. Karena gemboknya tidak bisa dirusak, Manny pun mengeluarkan pistol sembari mengatakan bahwa mencuri di rumah bekas tentara paling tidak harus membawa senjata untuk melindungi diri. Lalu Manny pun menembakkan pistolnya sambil meredam suara tembakan dengan menggunakan botol air mineral. So out. Pintu pun berhasil dibuka. Namun, tak disangka kakek tersebut ternyata sudah terbangun karena suara berisik dari tembakan. I was wasted and I wandered in, so that was my bad, alright? Lalu kakek itu tidak sengaja menginjak gembok pintu yang sudah patah dan akhirnya tahu tujuan mereka masuk ke rumahnya. I know what's in there, and I ain't leaving without it. You got me? What, do you hear me or what? Don't you move! Dengan keahliannya sebagai veteran tentara, ia pun mencoba melumpuhkan Manny dan merebut pistolnya. Alhasil, tenaga kakek tersebut terlalu kuat dan Manny pun bukan tandingannya. Rocky yang dari tadi menyaksikan pun hanya bisa diam. After we fucked him alive. How many of you are there? It's just me, man, alright? It's just fucking me. Kakek yang sudah memegang pistol pun langsung menembak Manny dan Manny pun langsung menuju neraka karena dosa-dosa mencurinya. Rocky yang melihatnya pun seketika langsung terkejut dan langsung bersembunyi di lemari. Dari sisi luar rumah, Alex pun terkejut karena mendengar suara tembakan, kemudian ia langsung kembali masuk ke rumah. Tak disangka ia langsung berhadapan dengan kakek di lorong dan segera ia langsung menepi agar tidak tersentuh oleh kakek tersebut. Kemudian, kakek itu menemukan kuncinya di lantai dan segera langsung mengunci pintu keluarnya. Lalu memaku jendela tempat Rocky masuk menggunakan papan. Kemudian kakek itu menuju lemari di mana Rocky bersembunyi dan ia kemudian membuka ruang kecil rahasia di balik dinding. Dan disitulah berangkasnya berada. Rocky yang sembari melihat pun mengetahui juga password berangkasnya. Mengetahui berangkasnya di situ, lalu apakah yang ada di balik ruangan yang gemboknya dirusak oleh Manny tadi? Alex pun kemudian menghampiri Rocky dan menyarankan untuk melapor kepada polisi dan mengakui perbuatan mereka sebelum kakek itu melapor. Namun Rocky memintanya diam dan kemudian membuka berangkas dan mengambil semua uang itu. Lalu Alex dan Rocky pun berencana keluar melalui ruang bawah tanah yang terhubung dengan pintu di luar. Okay, let's get out of here. The storm cellar door. Door's bolted from the inside. That could be our way out. Lalu terjadilah adegan yang sering terjadi di film thriller. Tanpa sengaja, langkah kaki Alex membuat suara. Terlihat sepertinya kakek itu tahu bahwa masih ada orang di rumahnya. Orang yang tuli biasanya pendengarannya tajam sebagai pengganti indera penglihatannya. Lalu kakek itu pun pergi sambil menyeret mayat Manny yang akan disingkirkan. Selesai urusan dengan mayat Manny, terlihat kakek itu menuju sebuah ruangan.
Namun, ia rupanya mempunyai penciuman yang tajam, layaknya anjing. Seketika, ia menemukan 2 pasang sepatu yang menandakan bahwa masih ada orang di rumahnya, yaitu Rocky. Lalu kakek itu pun mengecek berangkasnya dan menemukan bahwa uangnya sudah hilang. Di sisi lain, Rocky dan Alex yang sudah tiba di ruangan bawah tanah berusaha mencari pintu keluarnya. Alex pun menemukan saklar lampu dan tiba-tiba... Kaget ya? Ayo, kaget dong. Karena wanita tersebut banyak bergerak sehingga memicu lonceng di salah satu ruangan berbunyi. Akhirnya, kakek pun tahu bahwa orang yang berada di rumahnya telah sampai di ruangan tersebut. Mereka tidak mengira bahwa di ruangan bawah tanah tersebut ada wanita yang disekap. Rocky dan Alex berusaha mengabaikannya, namun Cindy kemudian memperlihatkan sebuah potongan berita koran yang akhirnya kita tahu bahwa ia adalah orang yang menabrak anak kakek tersebut dan dinyatakan tidak bersalah atas kematian putri kakek tersebut. We have to get her out of here. No, Rocky. We don't have time. We'll get out of here and we'll call the cops. Cindy kemudian menunjukkan sebuah berangkas yang ternyata isinya adalah kunci untuk keluar dari rumah yang penuh dengan adrenalin tersebut. Di sisi lain, si kakek sedang menuju ke ruangan tempat mereka berada. Dengan cepat, Rocky berusaha melepaskan ikatan Cindy. Dengan segera, mereka langsung menuju pintu yang menuju keluar, namun pintu tersebut sulit untuk dibuka karena mereka mencari mana kunci yang benar. Don't you have the keys? Namun ketika pintu berhasil dibuka, rupanya peluru tersebut meleset dan mengenai Cindy. Cindy pun akhirnya pergi menyusul Manny. Rocky dan Alex pun kemudian lari. Kemudian gembok pintu tersebut pun dirusak agar mereka tidak dapat keluar. Mendengar hal itu, Alex kemudian memberikan kunci kepada Rocky yang bisa dipakai untuk membuka pintu di depan. Let's go now. Lalu dengan segera si kakek mematikan lampu. Disinilah ketegangan yang sebenarnya terjadi. Rocky dan Alex yang kebingungan karena tidak dapat melihat berusaha meraba area di sekitarnya. Di sisi lain, kakek yang buta dan diberkahi kemampuan makhluk nokturnal dan sistem sonar lumba-lumba berusaha mencari Rocky dan Alex. Singkat cerita, Alex dan Rocky berhasil keluar dari ruang bawah tanah tersebut. Namun mereka berpapasan dengan si anjing yang ternyata sudah sadar dari biusnya. Dan sampailah mereka di sebuah kamar. Okay, that's a good boy. Are those blocked up too? Yeah. Kakek yang berhasil keluar dari ruang bawah tanah pun langsung berusaha mendobrak pintu kamar. Dan Alex berusaha menahannya. Di saat yang sama, Rocky mencoba kabur melewati gorong-gorong kabin.
Di saat Alex yang sudah sadar dan akan berdiri, tiba-tiba ia pun harus terjatuh dikarenakan kaca tersebut langsung ditembak oleh si kakek. Sembari jatuh, Alex sambil menekan sebuah remote yang langsung mengirimkan sinyal SOS ke 911. Namun, sepertinya sinyal tersebut tidak terjangkau. Alex kemudian berjalan di lorong dan bertemu lagi dengan kakek. Lalu kakek tersebut langsung menembak namun meleset. Alex pun bersembunyi. Singkat cerita, ia pun berhasil ditemukan dan terjadi pertarungan sengit di antara keduanya. Alex pun akhirnya harus meregang nyawa. Di sisi lain, Rocky sudah menemukan pintu lorong kabin dan menendangnya. Namun ia pun harus tertangkap oleh si kakek. Tak lama kemudian, Shin pun memperlihatkan Rocky yang sudah sadar dan terikat. Scene berlanjut lagi di mana kakek yang memegang gunting dan akan memotong celana Rocky. Dan mungkin akan terjadi adegan tanam paksa di sini. Namun ternyata Rocky tidak akan ditanam paksa. Malah ia akan diberikan benih-benih kakek tersebut dengan paksa. Yaitu inseminasi buatan. Di mana kakek tersebut akan menyemprotkan benih-benih kehidupannya yang sudah diawetkan dengan alat seperti suntik ke liang hangat Rocky. Rocky yang geram kepada kakek tersebut itu pun lalu mengambil suntikan yang akan digunakan kepadanya dan memasukkannya ke mulut kakek itu. Mamam tuh. You got what you came for. Get out of my house! Singkat waktu, ketika Alex dan Rocky akan pergi bersama uang yang telah didapatnya, tak diduga Alex pun tertembak. Rupanya kakek itu berhasil lepas dan disinilah Alex ikut pergi menyusul Manny dan Cindy. Seketika Rocky pun kemudian lari keluar rumah dan merasa pede karena kakek itu tidak akan bisa apa-apa. Namun ia harus dikejar oleh anjing kakek tersebut. Untungnya ia berhasil mengurung anjing tersebut di dalam mobil. Ketika ia akan menghirup udara segar, tak diduga kakek tersebut menghantamnya dari belakang sehingga ia harus pingsan dan dibawa kembali. I'm so sorry. Ketika di dalam rumah, ia melihat remote keamanan. Dengan segera, ia langsung menekan tombol darurat yang langsung memberi alarm ke 911. Dengan kondisi alarm berbunyi, ternyata membuat telinga kakek yang sensitif kesakitan. Dan disinilah Rocky menghantam dan menghajar kakek sekali lagi. Tak lama, polisi akhirnya datang. Singkat cerita, Rocky pun berhasil kabur, dan ia pun bisa menikmati uang itu dan pindah bersama putrinya. Namun ia kaget karena melihat berita di televisi. Ternyata kakek tersebut belum mati, dan melaporkan bahwa tidak ada barang apapun yang diambil di rumahnya. No goods were reported stolen by the victim.
Dari film ini, sepertinya tidak ada satupun pihak yang bisa kita bela. Di satu sisi, ada yang ingin mencuri. Di sisi lain, ada yang lolos dari gugatan pengadilan karena kaya raya. Dan hasrat kakek tua yang menginginkan anak secara paksa dari tubuh Cindy dan Rocky. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton sampai habis.